Om Swastiastu, perkenalkan Tiang Nikomang Trisna Dewi, CGP Angkatan 10.42 Kabupaten Tabanan, yang bertugas di SDN 2 Mengeste, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Setelah memahami modul 1.1, dalam video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persamaan segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Beliau memiliki asas trikonnya, yaitu kontinu, konvergensi, konsentris. Serta beliau memiliki semboyan pendidikan yang berlaku hingga sekarang, yang berbunyi ingat sesung tulodo, ing madyo mangun karsa, dan tuturi handayani. Sintesis pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu beliau telah mendirikan taman siswa, menerapkan merdeka belajar, serta menjunjung tinggi sistem Among yang berpusat pada tripusat pendidikan, di mana tripusat pendidikan itu adalah pendidikan yang dialami oleh seorang anak itu mulai dari keluarga, sekolah, serta masyarakat. Adapun perbedaan antara pendidikan dan pengajaran menurut beliau adalah pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dalam video ini saya menyematkan 3 kerangka pertanyaan. Pertanyaan pemantik 1 adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hadi? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di antaranya yang pertama, saya hanya transfer materi pembelajaran kepada murid saya di kelas. Yang kedua, ketuntasan menyampaikan materi lebih penting daripada karakter siswa. Hanya menilai murid dari aspek kognitif saja yang saya lakukan. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran kali ini sudah selesai dan sudah berhasil mencapai ketuntasannya. Kemudian menempatkan murid sebagai objek pembelajaran di mana guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center. Tidak mempedulikan apa murid sudah benar-benar paham atau belum terhadap materi. Yang jelas yang saya ketahui materi sudah saya sampaikan dengan selesai dan sudah mendapatkan nilai sesuai KKM. Saya menggunakan metode pembelajaran sesuai kehendak guru, sesuai dengan apa yang saya inginkan dan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya sering mengeluh, merasa gagal ketika nilai evaluasi murid tidak tuntas. Saya menyalahkan semuanya kepada pemahaman murid, bukan mencari jalan keluarnya. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah pertama, seharusnya saya melakukan kegiatan pembelajaran yang menyeluruh. Di sini menyeluruh maksudnya adalah mengutamakan prinsip pembelajaran yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, di antaranya sesuai perkembangan, sesuai kebutuhan, di mana anak sebagai pusat, keaktifan, perkembangan karakter, kecakapan hidup, lingkungan kondisif, serta sistem bermain anak. Kedua, siswa sebagai subjek pembelajaran. Di sini siswa bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan minatnya.
Sedangkan guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik bagaimana muridnya, serta memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Maka dari itu yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya sebagai berikut. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan, kesimpulan dan refleksi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak.